Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu? Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu harapkan pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pesan ibu, jangan lupa ya melaksanakan protokol kesehatan. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar PKN ya, yaitu materi ajar tema 7 tentang PKN. Nah, pada pembelajaran PKN ini kita akan belajar 1. Pemimpin yang berkarakter Pancasila. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 3. Semangat bermusyawarah untuk mufakat. Yang 4, semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk pengamalan Pancasila. 5, keunggulan koperasi dibanding dengan usaha lain. Yang terakhir, yang ke-6, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan ya penjelasan ibu. Yang pertama yaitu pemimpin berkarakter Pancasila. Agar menjadi pemimpin berkarakter Pancasila, maka pemimpin merujuk ke dalam Pancasila yang di dalamnya terdapat sila-sila yang mengandung nilai-nilai karakter pemimpin yang ideal atau yang baik. Nah, di sini sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama dijelaskan bahwa pemimpin semestinya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pemimpin yang meyakini dan mempercayai Tuhan, maka pemimpin akan tunduk pada aturan yang diterapkan oleh Tuhan, yaitu lewat agama. Setiap agama memerintahkan penganutnya kepada hal-hal yang baik, seperti harus berkata jujur, berbuat baik, melarang mengambil hak orang lain. Maka seorang pemimpin tersebut merupakan penganut agama yang baik, maka ia tidak akan mudah untuk tergiur melakukan hal-hal buruk seperti melakukan korupsi dan mengambil hak milik orang lain. Ya. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menghayati sila kedua, maka terbentuk pemimpin yang menegakkan hak asasi manusia yang bersifat universal. Jadi, dengan menghayati sila kedua ini, pemimpin akan berusaha menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan ya. Sedangkan sila ketiga, persatuan Indonesia, pemimpin yang menanamkan sila ini memiliki jiwa persatuan dan sadar akan adanya keragaman sosial budaya yang dapat dalam bangsa Indonesia, juga sadar tanpa adanya persatuan maka akan terpecah belah dan hancur lebur. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Di sini pemimpin wajib memiliki karakter demokratis yang merupakan pencerminan dari sila keempat. Pemimpin yang berkarakter sila keempat ini akan menempatkan yang dipimpin sebagai pelaku dalam utama.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang pemimpin yang menghayati sila kelima akan memiliki karakter yang adil terhadap sesama, mengutamakan kegotong royongan, kekeluargaan, menghargai hak asasi manusia, dan tidak melakukan diskriminasi. Nah, itulah pemimpin berkarakter Pancasila. Sedangkan yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai yang terkandung dalam sila kedua. 1. Mengikuti dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ke-9 yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Sekarang yang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Antara lain, 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam bermusyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi, anak-anak, seorang pemimpin wajib memiliki karakter demokratis, mendengar tuntutan rakyat, dan peka memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini merupakan pencerminan dari sila keempat. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima dari Pancasila, yaitu 1. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan,
dan pertahanan keamanan nasional. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keempat, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 5. Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. 6. Menghormati hak orang lain. 7. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang ke-8 yaitu suka bekerja keras. 9. Menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga, semangat bermusyawarah untuk mufakat. Dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Antara lain, aturan tersebut: 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang jujur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 4. Menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak dalam musyawarah. 5. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi etikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, materi selanjutnya yaitu semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Sila kelima. 1. Kekeluargaan sebagai pola hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia. Kekeluargaan didasarkan rasa kekeluargaan seperti rasa saling menyayangi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan sudah ada sejak dahulu kala. Yang kedua yaitu di mana dinamika gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan, yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela. Ketiga, koperasi dan prinsip gotong royong untuk kesejahteraan. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
Nah, sekarang keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain. 1. Dasar persamaan, artinya setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama. 2. Persatuan, artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. 3. Pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. 4. Demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Nomor selanjutnya, demokrasi kooperatif, artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Semangat kekeluargaan dan gotong royong harus kita lestarikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang materi terakhir yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara yang mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai-nilai tersebut antara lain 1, yaitu sila pertama. Sila pertama ini mengandung pengertian bahwa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Juga mengajak masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, seimbang antar sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan, sehingga timbul rasa saling menyayangi, menghargai, dan menghormati. Nilai yang kedua yaitu sila kedua. Sila kedua mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mana derajatnya sama, hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Sila ketiga yaitu makna dalam sila ketiga adalah suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam satu wadah yaitu Indonesia. Sila keempat yaitu setiap orang Indonesia sebagai warga masyarakat bangsa dan negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Dalam menggunakan hak, kita harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat atau kepentingan bersama. Sila kelima yaitu maksudnya masyarakat Indonesia menyadari
hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu untuk dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anakku, demikianlah materi PKN di tema 7 yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap belajar, tetap semangat, dan selalu happy. Pesan Ibu, jangan pergi kemana-mana dulu ya. Tetap jaga kesehatan 3M. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.